Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Rosi Safira Putri Yuwono. Di sini saya akan membahas tentang artikel ilmiah dengan judul pemanfaatan kompleks koordinasi untuk deteksi ion logam berat dalam air limbah. Baik, yang pertama adalah pendahuluan dari artikel ini, yaitu pencemaran air oleh logam berat seperti timah PB, kadmium, dan merkuri telah menjadi permasalahan lingkungan yang serius. Ion-ion ini tidak dapat terurai secara alami dan dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan. Selanjutnya, metode deteksi konvensional seperti AAS dan ICP-MS memanglah akurat, tetapi mahal, memerlukan peralatan laboratorium yang kompleks dan tidak praktis untuk pemantauan lapangan. Nah, sebagai solusi, kompleks koordinasi menawarkan pendekatan yang lebih murah, cepat, dan praktis untuk mendeteksi ion logam berat secara selektif dan sensitif. Tujuan utama dari artikel ini adalah mengkaji potensi kompleks koordinasi sebagai sistem sensor untuk mendeteksi ion logam berat di air limbah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kompleks koordinasi dapat menjadi alternatif deteksi yang efisien, murah, dan ramah lingkungan. Penelitian terdahulu memberikan banyak referensi penting. Yang pertama ada Huang dan rekan-rekannya pada tahun 2011 mengembangkan sensor fluorescent menggunakan ligan imina untuk mendeteksi ion berat. Selanjutnya ada Sujits et al. Pada tahun 2021 telah mengembangkan televisi uji berbasis QGIS yang dapat mendeteksi PB secara visual, bahkan dalam konsentrasi rendah. Yang terakhir ada Sharma dan Lee pada tahun 2020 menciptakan sensor ganda, yaitu menggabungkan fluoresensi dan kalorimetri yang meningkatkan akurasi. Selanjutnya saya akan membahas bagian tinjauan pustaka, khususnya pada konsep-konsep kunci yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kompleks koordinasi. Kompleks ini terbentuk dari interaksi antara ion logam pusat dengan ligan, yaitu molekul yang dapat menyumbangkan pasangan elektron. Logam transisi seperti Cu atau Fe sering digunakan karena memiliki orbital d yang mampu membentuk ikatan kuat. Struktur kompleks yang terbentuk bisa dirancang agar spesifik terhadap ion berat tersebut. Konsep kedua adalah deteksi. Dalam konteks ini, deteksi berarti mengamati perubahan warna atau fluoresensi yang terjadi ketika kompleks terbentuk. Nah, perubahan ini bisa langsung terlihat oleh mata atau diukur dengan alat sederhana seperti spektrofotometri mini. Yang ketiga adalah ion logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg. Nah, logam-logam ini sangat toksik, tidak dapat terurai secara alami dan mudah terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Yang keempat adalah air limbah yang merupakan media utama kontaminasi. Nah, limbah dari industri logam, tekstil, dan kimia sering mengandung logam berat dalam kadar tinggi. Oleh karena itu, deteksi ini menjadi sangat penting untuk mencegah pencemaran yang lebih luas. Dengan pemahaman dasar terhadap 4 konsep ini, konsep koordinasi, deteksi, ion logam berat, dan air limbah, kita bisa melihat bagaimana teknologi sensor ini dirancang dan dikembangkan dalam konteks pemantauan lingkungan. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Metode yang digunakan adalah narrative review, yaitu kajian pustaka deskriptif terhadap lebih dari 25 jurnal ilmiah internasional dari tahun 2000 hingga 2024. Kajian ini mencakup jenis logam, mekanisme deteksi, bentuk fisik, sensor, dan aplikasi di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas hasil dari prinsip dasar deteksi. Nah, seperti yang kita tahu, kompleks koordinasi adalah senyawa yang terbentuk dari ion logam pusat dan ligan donor elektron. Ligan seperti sikis dengan fetalusianin mampu memberi ikatan selektif dengan logam berat, menghasilkan sinyal deteksi berupa perubahan warna atau fluoresensi. Nah, sinyal ini dapat diamati langsung oleh mata atau pengguna alat sederhana seperti spektrofotometer portable, sehingga sangat cocok untuk uji cepat di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah hasil dari selektivitas dan inovasi bentuk sensor. Kompleks koordinasi ini menawarkan sensitivitas tinggi. Limit deteksi berkisar antara 0,1 mikromolar hingga 10 nanomolar. Namun, selektivitas masih menjadi tantangan karena adanya ion-ion pengganggu lain dalam air limbah. Nah, solusinya adalah dengan desain ligan spesifik, penggunaan pH terkontrol, atau platform seperti MOF yang memiliki pori dan afinitas selektif. Sensor juga dikembangkan dalam bentuk kertas uji daun tipis, nanopartikel, agar lebih stabil dan mudah digunakan di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi di lapangan dan tantangannya. Nah, beberapa sensor telah diuji langsung di air limbah industri dan air sungai tercemar, dan tetap mampu mendeteksi logam berat secara akurat.
Namun, masih ada tantangan yaitu stabilitas sensor terhadap suhu dan pH ekstrim, umur simpan yang pendek, serta keterbatasan produksi massal. Nah, karena itu diperlukannya riset lanjut dan kolaborasi industri akademisi untuk mengembangkan sensor yang siap pakai dan berstandar industri. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel ini, yaitu kompleks koordinasi adalah teknologi sensor yang sangat menjanjikan. Pertama, ia menawarkan deteksi cepat dan spesifik, sinyal optik yang mudah diamati, serta potensi untuk bentuk portable dan murah. Namun, untuk mengoptimalkan manfaatnya, perlu peningkatan dalam hal stabilitas, daya tahan, dan integrasi teknologi digital seperti IoT. Nah, selanjutnya yaitu adalah saran dari kajian ini adalah diperlukan pengujian lebih lanjut dalam kondisi nyata, libatkan industri dalam komersialisasi sensor, dan kembangkan desain ligan dan bahan pendukung yang ramah lingkungan dan tahan lama. Dengan dukungan lintas sektor, kompleks koordinasi berpotensi menjadi solusi utama dalam pemantauan kualitas air yang ramah dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat artikel ini. Baik, demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.